Pelatih Uzbekistan sebut timnas U17 Indonesia bakal mengejutkan di ajang Piala Dunia U17 2023. Status tuan rumah bisa jadi bumerang, timnas Indonesia U17 cari cara redam beban. PSSI tak larang bendera Palestina berkibar dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Ketahuan konsumsi alkohol di Bali, 4 pemain timnas U17 Polandia segera dipulangkan. Kapten Timnas U17 Indonesia memohon agar supporter penuhi Stadion GBT biar lawan kaget dan grogi. Pelatih Uzbekistan sebut timnas U17 Indonesia bakal mengejutkan di ajang Piala Dunia U17 2023. Pelatih timnas U17 Uzbekistan, Jamolidin Rahmatullah angkat bicara soal kans perwakilan benua Asia di Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Uzbekistan jadi tim pertama yang tiba di kota Solo. Uzbekistan sendiri bakal menempati grup B pada ajang Piala Dunia U17 2023. Seluruh pertandingan Uzbekistan bakal dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo. Uzbekistan bakal satu grup dengan Kanada, Mali, dan Spanyol. Pelatih timnas U17 Uzbekistan, Jamolidin Rahmatullah pun angkat bicara. Jamolidin mengaku bahwa sepak bola Asia sudah berkembang pesat. Jamolidin memberikan sorotan khusus pada timnas U17 Indonesia. Berdasarkan peta kekuatan sendiri, timnas U17 Indonesia memang tidak terlalu diunggulkan. Meski begitu, Jamolidin mengaku bahwa timnas U17 Indonesia memiliki tim yang bagus. Jamolidin menyebut bahwa timnas U17 Indonesia bakal mengejutkan lawan-lawan di Piala Dunia U17 2023. Status tuan rumah bisa jadi bumerang, timnas Indonesia U17 cari cara redam beban. Pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti menyadari status tuan rumah Piala Dunia U17 2023 bisa jadi bumerang untuk anak asuhnya. Dia pun meminta para pemain tampil lepas guna meringankan beban berat di pundak mereka. Sebagai tuan rumah, Garuda Asia tergabung di grup A bersama dengan Ekuador, Panama, dan Maroko. Fakta tersebut membuat beban berat pasti menghinggapi Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan. Ekspektasi publik sangat besar untuk melihat tim kesayangannya tampil baik di rumah sendiri. Bima Sakti berharap para pemainnya dapat tampil lepas terutama di laga pertama kontra Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo. Bima Sakti menilai status sebagai tuan rumah sekaligus tim debutan harus dijadikan motivasi para pemain timnas Indonesia U17. Ia berharap tim Merah Putih tak cuma sukses sebagai tuan rumah, tapi juga prestasi. Mohon dukungan juga buat masyarakat pecinta sepak bola di Indonesia untuk mendukung kami, menonton langsung di GBT, kemudian doa juga dari masyarakat yang menonton dari televisi, pungkasnya. PSSI tak larang bendera Palestina berkibar dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah berkoordinasi dengan FIFA bahwa bendera Palestina diperbolehkan dikibarkan dalam kompetisi di bawah naungan mereka. Namun, hal itu dilakukan dengan benar tidak melanggar regulasi pertandingan yang lain. Erick Thohir menjelaskan FIFA tidak mempermasalahkan pengibaran bendera Palestina sebagai simbol dukungan kemanusiaan dan perlindungan HAM. Oleh sebab itu, PSSI tidak akan melarangnya. Beberapa waktu lalu sempat ramai di beberapa pertandingan BRI Liga 1 supporter dilarang mengibarkan bendera Palestina. Larangan itu menuai polemik karena dianggap kurang bersimpati terhadap Palestina. Tidak hanya di BRI Liga 1, di Liga 2 pun terjadi demikian. Bahkan, Persira Banda Aceh harus dijatuhi sanksi komite disiplin buntut dari pengibaran bendera Palestina. Isu yang berkembang bahwa Komdis PSSI menjatuhi sanksi pada Persira Banda Aceh akibat berkibarnya bendera Palestina. Padahal, yang menjadi sorotan dalam kasus itu bukanlah bendera Palestina, melainkan soal supporter melakukan pitch invasion. Senada dengan Erick, Ketua Komite Hukum PSSI Ahmad Riyad menegaskan pengibaran bendera Palestina bukanlah hal yang dilarang.
Oleh karena itu, PSSI tidak memberi sanksi. Namun, Riyad meminta agar tidak ada supporter yang melakukan pitch invasion atau menyerbu masuk ke lapangan. Hal ini tidak diperkenankan karena melanggar peraturan dan keselamatan. Ketahuan konsumsi alkohol di Bali, 4 pemain timnas U17 Polandia segera dipulangkan. Timnas U17 Polandia memang saat ini berada di Bali untuk menjalani persiapan jelang Piala Dunia U17 2023. Mereka juga sempat menggelar laga uji coba melawan Amerika Serikat pada hari Minggu lalu. Media asal Polandia, Meciki, mengabarkan bahwa ada 4 pemain timnas U17 Polandia yang akan dipulangkan ke tanah air. Mereka akan kembali ke Polandia karena masalah alkohol saat berada di Indonesia. Parahnya, 4 pemain ini tertangkap sedang berada dalam pengaruh alkohol. Hal ini tentu jadi pertanyaan karena mereka saat ini berada di TC jelang Piala Dunia U17 2023. Menurut informasi terbaru, 4 pemain ini tidak akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Mereka akan kembali sebelum laga perdana melawan Jepang pada 11 November mendatang. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Federasi Sepak Bola Polandia. Kapten Timnas U17 Indonesia memohon agar supporter penuhi Stadion GBT biar lawan kaget dan grogi. Stadion GBT akan jadi markas skuad Garuda Asia pada ajang Piala Dunia U17 2023. Iqbal Gwijangge menjelaskan mereka sudah memulai persiapan dengan menggelar latihan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pemain asal Barito Putra ini menilai bahwa semua persiapan sudah berjalan dengan baik. Saat ini semua pemain sudah siap bertarung di Piala Dunia U17 nanti. Iqbal juga berharap supporter bisa memenuhi Stadion GBT saat mereka bertanding. Tujuannya agar memberikan teror pada pemain lawan yang akan bertanding. Semua pemain juga sudah menyatukan tekad untuk meraih kemenangan di laga tersebut. Elias Dolah rasakan Shin Tae-yong sedang bangun kekuatan. Bek Thailand jagokan Timnas Indonesia juara Piala AFF. Elias Dolah menjelma jadi salah satu andalan lini belakang Bali United. Ia telah mencatatkan 822 menit berlaga untuk Serdadu Tridatu musim ini. Menurut pemain berdarah Swedia itu, Shin Tae-yong sedang membangun timnas Indonesia yang kuat di masa mendatang. Hal ini dibuktikan dengan pemanggilan para pemain muda yang kini menghiasai skuad timnas Indonesia. Saya yakin timnas Indonesia punya masa depan bagus, kata Elias Dolah. Pelatihnya memilih begitu banyak pemain muda untuk membangun timnya dari bawah. Saya merasa Indonesia sedang bangkit sepak bolanya, tambahnya. Saya pikir timnas Indonesia punya kans bagus untuk juara Piala AFF 2024, kata Elias Dolah. Mereka mulai bermain sepak bola lebih baik, Anda bisa lihat saat mereka melawan beberapa negara belakangan ini. Kembali tebar ancaman, Kapten Ekuador sesumbar bisa raih kemenangan lawan Timnas U17 Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat diwawancara oleh laman resmi FIFA. Bermudes sendiri jadi harapan baru Timnas U17 Ekuador. Pasalnya, Bermudes jadi tumpuan baru Ekuador sebagai mesin gol usai ditinggal wonderkid Chelsea, Kendry Páez. Bermudes sendiri angkat bicara soal kekuatan lawan di grup A. Kapten Timnas U17 Ekuador tersebut tak meremehkan setiap lawan di grup A Piala Dunia U17 2023 termasuk Timnas U17 Indonesia. Michael Bermudes langsung sesumbar soal pertemuan lawan Timnas U17 Indonesia. Penyerang Ekuador pun optimistis bisa meraih kemenangan lawan Timnas U17 Indonesia. Kemenangan lawan Timnas U17 Indonesia jadi motivasi Ekuador untuk bisa melangkah jauh pada turnamen Piala Dunia U17 2023.